Mau investasi tapi nggak mau worry? Emangnya ada. Selengkapnya hanya di Financial Update. Belakangan ini banyak banget yang WA ke saya nih, masuk tiba-tiba WA tanya, Ime, aku mau mulai investasi tapi aku nggak ngerti nih, mau masuk ke saham atau mau masuk ke yang lain, forex atau bagaimana, karena kalau masuk ke saham aku nggak tahu gimana caranya baca tabel, baca market update atau baca candlestick, aduh aku harus gimana ya. Nah, kira apa yang harus dilakukan nih? Yang pertama-tama harus mengenal diri kita dulu ya, kita ini profil resikonya kita ini seperti apa, kita sudah pernah berinvestasi atau belum ya. Jadi kita harus tahu dulu levelnya kita di mana. Jadi jangan sampai belum pernah investasi sebelumnya tiba-tiba mau langsung ke investasi yang profil resikonya super high. Nah, kita harus kenal dulu. Yang pertama kita mulai dari yang paling bawah, yaitu resiko yang paling rendah, yang dimana resiko kehilangan dananya itu lebih sedikit. Kita nyebutnya profil resiko konservatif ya, atau yang kuno tradisional, bentuknya tabungan atau deposito emas. Jadi yang nilainya tidak terlalu banyak perubahan atau tidak terlalu mengikuti perubahan situasi yang sedang terjadi di market atau di bursa saham ataupun di ekonomi global maupun nasional. Resikonya ya paling hanya ada di biaya admin, pajak, hitungannya cuma biaya inflasi. Lalu yang kedua, ke resiko menengah, itu ada masuk ke obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang, bisa ada dua, mulai dari corporate kah atau perusahaan ataupun dari negara yang meng-create atau menciptakan, menerbitkan ya. Nah, kalau obligasi atau surat hutang ini resikonya lebih menengah. Ada kenaikan harga jual beli pada saat sudah masuk ke secondary market, tapi kalau masih harga perdana ya masih mulainya dari harga 100. Lebih sedikit naik turun lah ya untuk resikonya. Lebih tidak terlalu berat, tetap dapat kupon. Kita nyebutnya kupon kalau obligasi. Kita nyebutnya kupon yang bisa diterima mulai dari 1 bulanan kah, 3 bulanan atau 6 bulanan atau mungkin setahun sekali, tergantung dari kebijakan si obligasi tersebut. Lalu naik lagi ke resiko berikutnya, yaitu yang lebih berat ya. Kita sudah mulai masuk ke reksadana. Reksadana juga terbaginya macam-macam nih. Jadi teman-teman harus kenal dulu. Ya, reksadana mulai ada dari reksadana pendapatan tetap, lalu ada campuran, lalu ada saham. Resiko mana yang kira-kira berani ditanggung pada saat reksadana saham tersebut atau reksadana produknya itu pada saat lagi volatile harganya, kenaikan dan turunnya itu kira-kira masih kuat ditahan sama emosinya teman-teman. Karena begitu investasi, sebenarnya yang diinvestasi nggak cuma dari nilainya saja, tapi dari kekuatan dari mentalnya si investor itu sendiri ya. Lalu yang paling tinggi sekarang dari profil resikonya, yaitu yang sangat high risk, itu bisa masuk ke saham. Tapi kalau yang ke saham, teman-teman harus ngerti juga nih, nggak cuma asal ikut-ikutan beli ini. Kan sekarang lagi rame ya, di mana-mana ada grup WA atau grup Telegram gitu ya, beli saham ini di harga sekian gitu. Tidak semudah itu ya. Kalau semudah itu rata-rata trader satu Indonesia ataupun satu dunia udah pasti kaya raya banget kalau misalnya bisa ngikutin ke poin-poin tersebut gitu ya. Ikutnya namanya copy trade bilangnya gitu, copy trade. Nah, itu teman-teman harus tahu resikonya. Sebelum berinvestasi, kenal dulu sama diri sendiri ya. Seberani apa menerima resiko duit Anda itu berkurang. High risk, high gain, high gain, high risk ya. Jadi berani mau dapat banyak ya, berarti harus resiko untuk kehilangan juga harus berani. Effort apa sih yang dikeluarin untuk masing-masing instrumen investasi tersebut ya? Ya udah pasti ya, effortnya mulai dari modal ya, harus ada duitnya dulu. Kalau nggak ada duitnya mau apa yang mau diinvestasiin ya. Tapi ada satu lagi yang paling penting, yaitu investasi ke diri sendiri, ke pikiran, ke mindset. Teman-teman ini harus punya mindset yang kuat untuk kira-kira jangan sampai misalnya punya dana sedemikian banyak, kalau kita nggak bisa kelolanya, mindset kita nggak kuat, itu mau tinggal tunggu waktu habis. Cara punya mindset yang bagus bagaimana sih? Harus punya mentor, harus punya tempat untuk bertanya, untuk tempat untuk belajar, nggak cuma dari googling gitu ya, tapi benar-benar harus punya komunitasnya juga nih. Ada juga sih yang otodidak ya, yang benar-benar belajar dari Google gitu ya. Oke, ya jadi itu yang mesti teman-teman pelajarin kira-kira. Jadi benar-benar harus googling, tahu market lagi ada apa sih di global, ekonomi makro, ekonomi mikro, kira-kira yang bisa diambil untuk jadi salah satu guide untuk teman-teman belajar investasi ke depan. Faktor yang membuat resiko setiap instrumen itu bervariatif, ya macam-macam faktornya ya. Mulai dari resiko instrumen itu bisa dilihat dari pengelolaannya kemana.
Kalau misalnya tabungan, ya hanya ngendok di situ saja. Kalau deposito, ya bisa dilemparnya, entah kalau misalnya produknya perbankan, ya depositonya dilempar ke kredit atau dilempar ke KTA atau macam-macam. Tergantung pengelolaannya kemana. Lalu ada yang kalau misalnya reksadana, ya masuknya ke saham. Pertanyaannya sahamnya saham apa? Kuat nggak gitu ya. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen saham yang teman-teman sebenarnya bisa pelajari, bisa buka. Ada aplikasi-aplikasi di handphone itu yang cukup membantu ya. Ada RTI Business itu untuk umum. Jadi di situ bisa ada buat baca sahamnya Bank BCA, pemiliknya siapa saja. Nah, situ sudah ada berapa persen. Nah, kelolaan dananya ada berapa. Selama 10 tahun angkanya naik atau turun. Nah, teman-teman bisa pelajari. Semakin besar resikonya, dapatnya juga bisa makin besar. Resiko kehilangannya juga mengikuti. Jadi harus kuat dulu mindsetnya. Jangan sampai ikut-ikutan. Lalu tips untuk memilih investasi. Ya yang pertama disesuaikan dengan profilnya teman-teman. Kalau saya sudah pernah email, saya udah pernah ikut reksadana. Oh ya udah ngerasain untungnya. Udah oke. Mau naik ke step yang lebih tinggi lagi? Ya dulu saya mainnya cuma di reksadana pendapatan tetap dan campuran. Oke, sekarang mau coba ke yang full saham tapi ada resikonya nih. Resiko habisnya seperti apa? Kita derivatif aja, kita bagi resiko aja. Punya dana 1 miliar gitu ya, yang untuk dikelola tinggal dibagi-bagi saja. Ya kita bagi-bagi kantong. Dulu pernah ada sebutan don't put your egg in one basket. Jadi jangan pernah taruh di satu instrumen investasi saja. Jadi harus dibagi-bagi supaya untuk bagi resikonya. Memilih instrumen investasi yang aman tentu saja. Kuat nggak gitu? Kadang-kadang dengan isu global yang seperti ini, naik turun nggak jelas, kemarin emas harganya tinggi, tiba-tiba hari ini ambles 2%, nggak ada yang tahu ya. Jadi harus kuat dulu, cari yang nyaman sama hati, yang kuat teman-teman untuk tahan pada saat lagi turun. Lalu ada nggak sih kira-kira investasi yang rendah resiko dan rendah effort tapi hasilnya bisa maksimal? Ya sebenarnya ada aja kalau teman-teman mau kompromi dengan nilainya. Ada yang istilah kata hasilnya kalau buat saya cukup sih gitu loh. Tapi kalau bisa lebih tinggi lagi kan, manusia nggak pernah puas bener ya. Tapi pertanyaannya, kita kalau resikonya rendah, resiko si investasi rendah tapi penghasilannya besar, bunganya besar, itu juga big question ya. Jadi harus benar-benar teman-teman gali dulu nih. Kalau di kita ada produk simpanan berjangka ya dari Kopnus Pos dengan bunga yang sampai dengan 9%, lalu ada beberapa tenor, resikonya sangat rendah. Kenapa bisa resikonya rendah? Teman-teman sebelumnya sudah nonton belum nih? Saya udah sempat info juga, why kenapa harus simpan di Kopnus Pos? Poin-poin amannya di situ disebutkan. Mungkin teman-teman nanti bisa flashback ya di tempat sebelumnya. Kita hanya pengelolaan dana untuk kredit pensiunan, ya pensiunannya juga pensiunan yang dijamin sama negara. Jadi cicilan kreditnya atau cicilan pinjamannya dipotong langsung dari tunjangan pensiun mereka. Jadi resiko untuk gagal kredit, gagal bayar itu bisa dieliminir. Bunganya juga cukup menarik, di atas LPS, pengelolaannya aman. Apalagi teman-teman, mestinya cukup memberikan informasi untuk teman-teman memilih instrumen investasi apa sih yang cocok buat teman-teman di lapangan yang masih para pemuda-pemuda ini, atau mungkin yang belum pernah coba investasi gitu ya. Kita boleh dah coba-coba investasi yang aman, hasilnya bagus, pengelolaannya juga why not? Kenapa nggak di Kopnus Pos? Ya nggak sih? Oke, saya Imei Wong. Terima kasih untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode Finnet berikutnya. Terima kasih.